Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat pemirsa Poter Spesial Podcast dimanapun berada. Keputusan pemerintah mengangkat PJ baru yaitu Pak Irwan Adnan menuai kontroversi di masyarakat. Sebagian orang beranggapan bahwasanya langkah atau kebijakan ini identik dengan dugaan cawe-cawe khususnya di Pilwalkot Makassar. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat bahwasanya PJ Pemkot Makassar yang baru dilantik ini, Pak Irwan Adnan, dulunya adalah bakal calon wali kota. Nah, bahkan sampai saat ini juga spanduknya masih atau balihonya masih tersebar di beberapa ruas jalan atau sudut jalan yang ada di Kota Makassar. Nah, untuk membahas lebih lanjut telah hadir di tengah-tengah kita pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Dr. Ibnu Hajar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Siap. Agak kereba. Alhamdulillah. Saya panggil bro saja ya. Pak Dokter siap. Kita panggil bro. Ini pasca pengangkatan PJ baru, Sekretaris Kota Makassar, Pemkot Makassar, Bapak Irwan Adnan ini menuai banyak kritikan atau masukan dari masyarakat. Ya. Ada yang beranggapan kenapa bisa, ya. Ada yang bertanya juga, wah kalau ini kan balihonya saya sekarang masih banyak baliho, banner atau alat peraga itu masih banyak terpasang di beberapa ruas jalan atau sudut jalan yang ada di Kota Makassar. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, ya, ada yang beranggapan bahwasanya ini bentuk ketidak seriusan PJ Wali Kota Makassar untuk menjaga netralitas ASN khususnya menjelang pemilihan wali kota di Kota Makassar, ya, pilkada serentak, ya. Ya, tidak jarang juga menduga bahwasanya wah ini mungkin dugaan ini ya terarah ke Pak PJ. Jangan sampai Pak PJ bermain tanda petik, ya, diduga bermain politik praktis di Pilwalkot Makassar. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan Pak Dokter ini? Ya, terima kasih. Jadi menarik topik ini ya, karena masih seputar pemilihan wali kota Makassar dan Gubernur Sulsel. Tentu memang hal yang patut untuk kemudian menjadi perhatian khusus adalah masalah pergantian Sekda, ya, PJ Sekda Kota Makassar, yang kemudian menuai banyak kritikan dan protes. Kenapa? Karena sebagian besar orang kaget dan heran kenapa mesti Irwan Adnan yang dipilih gitu kan, dari 3 nama itu yang direkomendasi, yang seharusnya kan baik PJ Gubernur maupun PJ Wali Kota Makassar harus memakai pendekatan asas kehati-hatian dalam hal ini, karena ini menyangkut tentang jabatan PJ Sekda gitu, yang memang sorotan publik sangat banyak. Nah, disitulah yang harusnya PJ Gubernur, PJ Wali Kota, Harudin Aziz yang harus memakai asas kehati-hatian, karena kapan kecurigaan itu yang dia lakukan, misalnya atas dipilihnya siapa, Irwan Adnan, iya. Artinya apa? Artinya banyak sorotan, banyak protes, dan membuat gaduh. Bagaimana boleh dikata setiap harinya protes dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya, menyoal soal ini. Dari akademisi menyoal soal PJ Sekda Kota Makassar ini. Karena kenapa? Ya tidak bisa, orang pasti menilai ini sudah terkontaminasi dengan politik praktis. Kenapa? Karena beliau ini kan pernah nyalon, mau maju sebagai calon wali kota Makassar, ya.
di awal-awal proses itu. Kemudian dalam seiring berjalannya waktu ternyata Pak Irwan Nathan tidak mendapatkan kendaraan politik, yaitu partai politik. Akhirnya tereliminasi dengan sendirinya, ya, walaupun sudah disebar di beberapa titik di Kota Makassar ini banner dan baliho-balihonya sebagai bentuk kesiapannya maju dengan tagline Pakintaki itu. Artinya apa? Publik, masyarakat Makassar sudah tahu gitu bagaimana dia masuk terjun ke dunia politik. Secara tidak langsung dia sudah terkontaminasi dengan politik praktis yang kemudian dia dipilih lagi menjadi PJ Sekda Kota Makassar, pasti membuat gaduh, ya. Dugaan-dugaan itu selalu mengarah bahwa jangan sampai ini benar kan gitu. Ketidakfairan dari pejabat, ya, pejabat baik PJ Wali Kota maupun PJ Sekda. Karena kenapa? Kan masyarakat Makassar semua tahu bagaimana ada undang-undang yang mengatur tentang Undang-Undang nomor 20 yang mengatur tentang netralitas ASN itu. Yang seharusnya kan itu yang harus dijunjung tinggi, bagaimana mengedepankan netralitas kode etik sebagai seorang ASN. Ya, itu. Ya, Pak Dokter, di berbagai kesempatan, contoh kemarin waktu perayaan hari Milad Sulsel, ya Pak PJ Gubernur mengatakan ya kalau yang bersangkutan memang terbukti tidak netral baru kita tindak. Ya. Pak PJ Wali Kota juga mengatakan bahwasanya kalau sudah terbukti, setelah dilantik sudah terbukti tidak netral, ya pasti akan kita tindak tegas. Nah, menurut Pak Dokter sendiri, ini statement seperti ini yang dibutuhkan masyarakat atau tidak? Itu statement atau pernyataan yang klasik, ya, klasik bagi seorang pejabat. Begitulah caranya mengelak ketika ada pertanyaan dalam bentuk protes, misalnya dalam bentuk sorotan dari publik, ya, apakah dari jurnalis atau masyarakat itu sendiri. Yang ini kan secara telanjang mata nggak bisa bilang mau dinormalkan bahwa dia netral atau tidak. Dari awal proses politik ini, ya, dia kan sudah terlibat sebagai menyatakan diri siap maju sebagai calon. Secara tidak langsung dalam proses arena tahapan pemilu kada itu, pilwalkot itu, dia kan pasti terbangun yang namanya komunikasi politik, ya, di ruang publik. Begitupun dengan bangunan relasi-relasi kepada politisi dari partai manapun, kandidat manapun, kan gitu. Pasti terbangun secara tidak langsung. Dan itu secara otomatis bacaan publik, bacaan halayak ramai, secara tidak langsung dia sudah terkontaminasi dengan politik. Jadi tidak bisa lagi memakai alasan-alasan klasik, ya, yang mencoba dia rasionalkan, ya, dia paksakan, tapi tidak bisa karena pasti itu akan diketawai oleh masyarakat. Sama halnya kalau Pak Dokter mengatakan bahwasanya kalau pondasinya sudah rapuh, bagaimana bangunannya bisa tegak lurus, ya? Iya. Seperti itu ya. Anda lihat dari sisi apanya saja kira-kira ini yang bisa dikatakan pondasi untuk netralitas ASN ini susah setelah susah setelah dilantiknya. Karena pondasi sudah keropos, sudah ketahuan di awal kartunya, ya. Itu sudah mata telanjang yang melihat, nggak bisa bilang mau dia bersihkan dirinya, mau coba merasionalkan dirinya bahwa saya netral, saya tidak terlibat di politik, ya, saya tidak mengintervensi, nggak bisa, karena itu secara di awal sudah terbangun komunikasi politik dan relasi-relasi elit partai misalnya dan elit tim kandidat. Dalam ini kan sangat dekat jaraknya, jadi dia pasti terkontaminasinya, pasti intensitas komunikasinya akan rutin, ya, terlepas apalagi dia dapat posisi itu, ya kan. Jadi bagi saya seharusnya ini kan akhirnya gaduh sampai hari ini publik menyoroti itu. Kemudian saya melihatnya PJ Gubernur, PJ Wali Kota Makassar enjoy saya kayak seolah-olah tidak ada beban. Padahal ini publik sudah ramai di luar menyuarakan tentang netralitas ASN. Bagaimana PJ Wali Kota Makassar
Arwin Aziz ini mengkampanyekan, ya. Ada fakta integritas itu, ya, bersama seluruh unsur Forkopimda. Forkopimda, ya, yang Kadis, Camat, Lurah hadir semua kan untuk menandatangani MOU itu. Jadi posisi fakta integritas ini setelah pelantikan Pak Irwan Adnan ini dari kacamata Anda sendiri seperti apa, Pak Dokter? Nggak ada efek apa-apanya, itu hanya simbolik belaka. Tidak ada realisasi, tidak ada komitmen yang terbangun di situ, karena seolah-olah fakta integritas itu dilanggar dengan sendirinya. Padahal melibatkan hampir semua unsur pemerintah ya di dalamnya. Unsur pemerintah. APH-nya ada, para penegak hukum, apa dan sebagainya. Kemudian publikasi medianya luar biasa. Masya Allah. Ya kan? Pas di proses perjalanannya, kok orang yang dianggap tidak netral terpilih? Nggak bisa, karena publik itu pintar, cerdas menilai, khususnya masyarakat Makassar ya. Di Pemkot itu kan banyak yang pejabat-pejabat eselon. Ya. Ada 3 nama diusul. Ya. Termasuk Pak Irwan Adnan, ada Pak Yasir, ada Pak Mario. Pak Yasir dan Pak Mario ini kan termasuk pamong senior di Makassar ya. Ya. Ya kira-kira saya juga masih bertanya-tanya pertimbangannya pemerintah untuk mengangkat Pak Irwan Adnan ini apa ya kira-kira? Menurut kacamata Bro Dokter ini kira-kira apa ya, Bro? Ya, di situ kita bingungnya menilai ini, ya, agak ambigu kita menilai sikap PJ Wali Kota Makassar dalam menentukan pilihannya di PJ Sekda Kota Makassar yang kemudian ada 3 nama ya. Kan sudah tersorat di media sebelum keterpilihan itu, kan sudah banyak pertanyaan dan sorotan publik terkait tentang ikutnya direkomendasikan namanya Pak Irwan Adnan ya, yang dianggap netralitasnya sangat diragukan dan kemudian dia dianggap berkinerja buruk, ya kan? Terlepas ini yang menarik ini. Ya. Dia di antara 3 nama yang diusulkan ini, kalau di ranking menurut Pak Dokter sendiri seperti apa urutannya, Pak? Ya harusnya dia dari segi kualitas kerja dan dari segi bagaimana dia mengemban tanggung jawab di era-era sebelumnya. Ya itu kan pasti menjadi salah satu variabel penilaian tersendiri. Ya, bagaimana integritasnya, bagaimana kinerjanya selama dia diberikan amanah dan tanggung jawab. Itu kan dianggap agak berkinerja buruk, makanya diparkir di mana sebagai staf ahli. Tapi toh yang terpilih kan Pak Irwan Adnan, berarti secara literate ya, secara teoritis Pak Irwan Adnan ini dianggap lebih berkualitas dibanding dua nama yang diusulkan tadi. Makanya bingung bagaimana pendekatan apa yang dipakai PJ Wali Kota dan PJ Gubernur ini sehingga Anda berani mengatakan itu di depan publik, Pak Dokter, bahwasanya ini tidak sesuai dengan parameter penilaian yang berlaku selama ini atau seperti apa? Iya, kalau pendekatan logika dan akal sehat pasti jauh lah, karena seharusnya kan masih banyak pejabat-pejabat eselon 2 yang punya potensi yang lebih baik dan lebih bagus. Ya, banyak figur sesungguhnya. Cuma kan kita heran kenapa di luar ekspektasi publik ya masyarakat Makassar, akhirnya apa yang terjadi kan gaduh, banyak sorotan baik dari masyarakat, baik dari tokoh pemuda, akademisi menyoroti soal pengangkatan Irwan Adnan sebagai PJ Wali Kota Makassar. Ya, Pak Dokter, ada hal yang menarik saat ini. Pak Irwan Adnan resmi dilantik sebagai PJ ya, menggantikan Pak Firman Pagara ya. Secara otomatis tata kelola pemerintahan juga di tangan beliau selain PJ Wali Kota Makassar. Nah, yang menjadi ya saya secara personal juga ini menggelikan juga ini Pak Dokter, sudah dilantik tapi spanduknya masih ada di mana-mana. Kita bahas nanti setelah pariwara yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Dokter, pasca pelantikan PJ Sekot yang baru Pak Irwan Adnan, ada hal yang saya secara personal ini tergelitik untuk melihat ini. Setiap saya lewat, saya melintas di ruas jalan itu masih ada baliho, bannernya Pak Irwan Adnan yang mengidentikan dirinya sebagai
bakal calon wali kota. Ini kan kontradiktif dengan apa yang diagung-agungkan Pak PJ Wali Kota Makassar terkait masalah netralitas ASN. Sekotnya yang bisa memberi contoh, PJ Sekot yang mestinya memberi contoh. Nah, di satu sisi sampai detik ini juga kita siaran ini hari Jumat pukul 17 pas masih ada bender-bender yang terpasang, entah itu di pohon, di dinding rumah, di tiang listrik atau di tiang lampu apa dan sebagainya. Kira-kira menurut pandangan Pak Dokter sendiri seperti apa ini Pak Dokter? Iya. Jadi agak susah diterima oleh nalar akal sehat kita atas keterpilihannya Pak Irwan Adnan. Kenapa? Karena ya itu tentang bagaimana mensosialisasikan tentang netralitasnya ASN, namun dia yang terpilih sebagai PJ Sekda Kota Makassar sebagai mantan bakal calon wali kota kan gitu. Dan ini belum bersih juga binernya di mana-mana ya, masih bertengger di pohon ya, masih di beberapa di persimpangan jalan. Itu kan menjadi sorotan bahan publik, tertawaan dari sorotan publik. Aduh, bagaimana? Akhirnya apa? Bisa saja tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, PJ Wali Kota, PJ Gubernur, Sekda, akhirnya apa? Skeptis dan a priori bisa-bisa krisis kepercayaan. Nah, dia yang sedir nganggung kan agak-agak ini kok dilanggar, agak ada rasa-rasa anano-nano ini kan gitu. Lucu ya, agak lucu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan di masyarakat. Ini kan tidak boleh sebenarnya. Makanya saya bilang tadi ini bukan sekelas kepala dinas bos, ini sekelas sekot ini, sekretaris kota bos. Ya, aduh. Mestinya yang terpampang itu ya dia pakai PDH, dia kampanyekan ASN Irwan Adnan, PJ Sekda, PJ Sekot Wali Kota Makassar. Harus dikasih tahu semua dulu itu. ASN netral, wajib netral. Nah, ini yang justru kebalikannya. Balihonya terpasang, banyak terpasang, bendernya banyak terpasang yang tertulis Pakintaki. Wah. Kalau itu saya sepakat, ini menggelikan ini Pak Dokter. Saya secara personal sepakat itu ya. Mestinya pasca pelantikan ya PJ Wali Kota Makassar atau PJ Sekot Makassar ini berinisiatif untuk menurunkan semua itu APK-APK-nya, bersihkan supaya Anda juga setidak-tidaknya salah yang pandang netral, ya kan? Nah, ini dari sisi birokrasi, efeknya ke teman-teman ASN juga kan pasti diduga bisa mempengaruhi psikologi mereka. Nah, kira-kira dari sisi politisnya ini Pak Dokter, ada tidak pengaruhnya setelah dilantik ini Pak Irwan Adnan, berpengaruh tidak ini dari sisi politis ya, berpengaruh tidak ke 4 kandidat ini? Menurut pengamatan Anda selaku pengamat politik ini kira-kira seperti apa Pak Dokter? Ya secara politis ya bisa saja ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya. Kenapa? Karena itu yang saya katakan tadi bahwa beliau sudah terkontaminasi dengan politik praktis. Ini hakul yakin Pak Dokter ngomong seperti ini? Iya. Ada dasar ya. Jadi itu yang saya katakan karena sudah memulai ya. Bentuk kesiapannya untuk maju. Kalau kita flashback ke belakang ya seperti itu. Flashback ke belakang. Nah, artinya apa yang terjadi ketika hal-hal yang seharusnya kita junjung tinggi tentang netralitas ini malah menjadi momok pembicaraan di ruang publik karena dugaan-dugaan itu ya tentang bisa nggak netral ASN ini kalau seperti ini ya. Jangan sampai pola-pola seperti ini akhirnya memunculkan kegaduhan dan tingkat kepercayaan publik rendah kepada pemerintah ya. Kemudian perlahan juga runtuh kewibawaan itu. Kalau kita flashback ke belakang, sebelum pelantikan Pak Irwan Adnan sebagai PJ Sekretaris Kota ya, Pemkot Makassar, beliau kan sempat menyalon. Beliau sempat menjadi bakal calon wali kota. Dan interval waktu antara dia sampai hari pendaftaran tidak terwujud keinginan itu untuk menjadi calon wali kota, kan ada interval waktu dari situ ke pelantikan. Kira-kira
ruang waktu ini apa yang terjadi dari sisi politis itu, Pak Dokter? Interval waktu dia menyatakan diri tidak bisa maju, dan sampai pada saat dia dilantik, kan ada ruang kosong di situ. Ya, kalau kita tracking ke belakang, bagaimana menurut Pak Dokter? Apakah ada langkah-langkah politis yang dilakukan Pak Irwan Adnan setelah dia dinyatakan tidak maju sebelum dia dilantik, atau bagaimana, seperti apa? Ini kan bisa mengindikasikan bahwasanya dia dekat dengan salah satu paslon atau apa, diduga dekat dengan salah satu paslon atau apa. Menurut analisa Anda sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi banyak penafsiran yang lain yang bermunculan ya ketika proses pelantikan, proses pencalonan sebagai bakal calon Pak Irwan Adnan, kemudian akhirnya tidak jadi, beberapa interval waktu kemudian akhirnya dia yang terpilih dari hasil rekomendasi PJ Wali Maksud Kota. saya kan ada jeda waktu di situ. Jeda waktu itulah digunakan pasti ya. Pasti terbangun sebuah komunikasi ke dalam ya. Di jeda waktu itu Pak Dokter melihat kedekatan dugaan kedekatan Pak Irwan Adnan ini dengan salah satu paslon ini ada tidak? Ya kan Dokter beredar foto kita beberapa di ada foto media ya? Sosial ada foto itu, ya Pak Dokter ya? Di grup WA beredar bertemu dengan paslon nomor 1 Pak Api, ada juga bertemu dengan Pak Seto kan gitu. Itu kan ada fotonya yang beredar, makanya kan itu pasti memunculkan kecurigaan besar, ada apa gitu kan. Jangan sampai dugaan-dugaan masyarakat itu benar bahwa jangan sampai ini pesanan gitu atau terbangun deal-deal politik untuk ada dugaan bahwasanya titipan ya, seperti itu. Bacaan publik seperti itu. Bahwa jangan sampai ini titipan, ada pesanan dan segala macam. Nah, ini kan seharusnya harus terbebas dari itu. Dugaan-dugaan dan penafsiran-penafsiran negatif di ruang publik. Kenapa? Karena itu pasti sudah terjadi karena keberanian sendiri dari PJ Wali Kota dan PJ Gubernur. Jadi yang di awal itu sudah banyak menyampaikan protesnya secara narasi. Ya, kita berharaplah tiga tokoh ini, Pak PJ Gubernur, Pak PJ Wali Kota, dan Pak PJ Pemkot Makassar ini tidak lagi bermain di ranah-ranah politik praktis ya. Ya, jangan sampai kegaduhan ini tambah gaduh lagi nantinya. Kita akan bahas di segmen terakhir setelah pariwara yang satu ini. Kita berada di segmen terakhir program Potere Spesial Podcast. Tetap bersama saya Yusuf Al-Faresi. Pak Dokter, saya mau bertanya ini pesanannya nih pemirsa News TV nih ke saya. Dia titip bertanya ke narasumbernya Pak Ipung, apa sih tugas pokoknya itu PJ Wali Kota? Banyak publik yang mereka ini masih banyak bertanya-tanya soal ini. Ya, seharusnya kan Pak PJ Wali Kota jalankan tugasnya, tupoksinya dengan baik dan benar ya. Jangan ada cawe-cawe, gerakan-gerakan tambahan yang mengundang kecurigaan publik di momentum politik ini. Ya, harusnya ketika beliau menyampaikan di ruang publik tentang netralitas ASN, ya harusnya itu yang dikawal sebagai bentuk konsistensinya sebagai PJ Wali Kota Makassar. Jangan ada lagi gerakan-gerakan tambahan yang dianggap itu mengundang kecurigaan yang besar, pertanyaan yang besar. Akhirnya apa? Kegaduhan muncul di ruang publik. Nah, salah satu tugas pokoknya PJ Wali Kota Makassar kan menjaga netralitas ASN, Bos. Iya. Salah satu tugas pokoknya, selain menjaga inflasi, tata kelola pemerintahan di masa-masa senggang ini sebelum mulai dari penetapan sampai pelantikan wali kota baru di Kota Makassar. Kira-kira tiga aspek ini sudah dia penuhi atau tidak sampai saat ini, Pak? Nilainya masih dapat 5, Bos. Masih dapat 5. Berat juga dia, karena kenapa? Tentang netralitas, karena beliau terpilih untuk PJ Wali Kota Makassar ya di momentum politik. Ya. Harusnya dia jaga itu momentum politik. Saya harus pakai asas kehati-hatian yang kemudian pasti saya disorot oleh publik. Ya, saya harus mengedepankan netralitas sebagai ASN. Itu yang harus saya kampanyekan kepada aparatur saya. Ya,
saya mungkin tidak boleh melakukan gerakan tambahan karena pasti akan saya diprotes, akan ada apa namanya, akan ada bentuk argumentasi yang mengkritik saya. Nah, Harusnya kan dia mampu baca itu di momentum politik ini. Makanya saya akan mengatakan ya harus, kalau memang harus tegas tentang netralitasnya, tegas. Jangan kemudian mengundang lagi atas sikapnya, mengundang lagi kecurigaan itu, akhirnya gaduh lagi. Karena itu akhirnya ditertawakan juga sama publik. Ya, akhirnya dibuatkan meme-meme di media sosial oleh masyarakat itu sendiri. Nah, Pak Dokter, pasca pelantikan Pak Irwan Adnan yang ya tanda kutip diduga banyak menimbulkan kontroversi, rasa jengkel, pertanyaan dan sebagainya, kira-kira langkah ideal apa yang perlu dilakukan Pak PJ Wali Kota Makassar, khususnya menjelang ini kan kurang lagi 1 bulan, Bos. Orang masuk ke bilik suara. Kira-kira langkah-langkah apa yang ideal yang perlu beliau lakukan untuk memberikan gambaran ke publik bahwasanya ASN di Kota Makassar memang benar-benar netral. Harusnya dia muncul di ruang publik tentu netral dan tidak ada juga gerakan tambahan, karena pasti akan terbaca dan tersorot oleh media, kan gitu. Maksudnya gerakan tambahan seperti apa ini, Pak? Ini di luar pelantikan Pak Irwan Adnan. Kita jarang melihat di media bagaimana beliau hadir di ruang publik untuk betul-betul hadir untuk mendinginkan suasana politik. Ya, bagaimana ada edukasi yang dia berikan bahwa untuk ASN netralitas itu harus dijunjung tinggi, bukan sebatas statement atau argumentasi saja atau pernyataan saja, tapi betul-betul melakoninya, menjalaninya sesuai dengan alur aturan yang ada, ya. Jadi untuk mendinginkan di suasana politik yang agak panas ini. Jadi supaya elok dan baik bagi semua paslon, kan gitu. Iya, Pak Dokter, sayang sekali kita dibatasi waktu. Siap. Mungkin ada closing statement untuk pemirsa kami di iNews TV terkait dengan tema yang kita bahas pada saat ini. Ya, untuk masyarakat Makassar, ya, bagaimana kita bersama-sama mengawal proses demokrasi di Kota Makassar, di provinsi Sulawesi Selatan, tentu memerlukan perhatian dan kontribusi kita semua untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi ini, menentukan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak politik. Ya, tentu dalam memberikan hak politik itu kita harus betul-betul paham akan figur atau kandidat yang akan kita pilih. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak Dr. Ibnu Hajar. Dr. Ibnu Hajar. Pemirsa iNews TV Makassar, kurang dari sebulan kita masuk ke bilik suara. Kita berharap proses demokrasi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita mau pilkada serentak di daerah kita, di Makassar, di Sulsel pada umumnya, berjalan aman, damai, dan tentram. Dan yang satu lagi, kita berharap supaya tidak ada lagi campur tangan praktis aparat pemerintah, ASN, yang bertujuan untuk memenangkan salah satu paslon. Pemerintah Kota Makassar, pemerintah provinsi mempunyai kewajiban moral untuk netral dalam hal ini. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.